Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak D di channel YouTube Teman Trading. Seperti rutinitas Pak D, kita selalu memberikan outlook atau weekly analysis untuk transaksi kita di market minggu ke depan. Jadi antara tanggal 29 Juli sampai 2 Agustus, di mana nanti dalam 1 minggu ke depan tiada herawan. Jadi nanti beritanya itu sangat completed kecuali Senin. Jadi Senin nanti masih belum ada berita yang begitu bisa menjadi market mover. Oke, pertama-tama kita lihat di kalender ekonominya. Di kalender ekonominya di mana nanti pada Selasa kita sudah disambut oleh pengumuman suku bunga dari BOJ di mana Jepang dan inflasi dari euro. Terus maaf saya ulangi, Selasanya kita sudah disambut dengan GDP dari euro, inflasi dari Jerman dan data job opening dari US ini nanti yang kita pantau, karena untuk kesempatan ini Pak D akan memberikan weekly analisis EU dan GU, dan untuk video kedua nanti insya Allah kita akan call. Oke, itu dan Rabunya ini eh, Rabu dan ini Rabu pengumuman suku bunga dari Jepang, dan tidak lupa dari segi euronya juga ada inflasi rate, nanti kita bedah sama-sama di chat saja. Dan demikian juga dari US ada IDP, di mana sebelum ada NFP itu selalu muncul IDP. Dan Kemis dini hari atau Rabu malam jam 1, ya ini yang banyak ditunggu market, di mana Bank Sentral Amerika Fed mengumumkan suku bunga. Nanti kita lihat dari Fed Watch Tool-nya. Dan sebenarnya kalau saya di sini bukan berarti potong dan tidak dalam kondisi sekarang, karena Amerika lagi menjelang pilihan presiden, jadi kayaknya nggak begitu saling menjaga keseimbangan itu menurut Pak D pribadi deh ya. Maka market nanti akan volatilitasnya itu mungkin bisa ranging dalam skala ring besar, jadi naik turun, dan di situ kita dituntut untuk cekatan dalam arti tertentu. Safety-nya trader itu harus kita membatasi sebuah resiko. Oke, lanjut pada Kamis dini hari tadi sudah saya sampaikan pengumuman suku bunga dari Fed, dan malamnya, nah ini malamnya juga berbarengan langsung dari Inggris, UK, Bank of England, ini BOE mengadakan juga pengumuman suku bunga, kebijakan suku bunga pada bulan Agustus, karena ini sudah Agustus tanggal 1. Di dalam konsensusnya memang akan terjadi pemotongan 0,25%, tapi menurut saya apapun yang akan terjadi kita tetap percaya pada aktual rilisnya, karena khusus untuk JPP, di mana kemarin data-data inflasi itu menunjukkan masih sesuai dengan ekspektasi market, di mana potensi pelaku pasar itu sudah memprediksi kalau GDP itu akan mempertahankan suku bunganya lebih lama.
Ya, seperti Euro kemarin tidak jadi melakukan cut. Jadi lebih lebih ada kedua bank sentral ini kecuali BOJ ya. Jadi kedua bank sentral Inggris dan Euro itu kayaknya lebih ada unsur menunggu tindakan dari Fed gitu. Saling menunggu. Oke, itu isu-isu awalnya dan yang terakhir untuk sesuatu yang sangat beresiko. Nanti Jumatnya ada non farm payroll di mana juga diprediksi turun konsensusnya dan seperti biasa di dalam sebuah non farm payroll ada tiga unsur yang menyertai, jadi empat plus non farm payrollnya itu sendiri yaitu unemployment rate, tingkat penganggurannya, upah hariannya, upah rata-ratanya per jam dan partisipan rate. Sini nanti juga sangat mempengaruhi bila mana nilainya itu sangat homogen satu dengan yang lain. Itu kira-kira opening dari Pak D. Berarti minggu ini nanti betul-betul minggu yang eh, sangat volatile. Maka kita disarankan untuk membatasi sebuah transaksi itu dibatasi resikonya. Oke, di sini kita mungkin bisa melihat untuk pet betulnya kawan-kawan. Jadi di sini memang pelaku market itu sudah press in dan kalau nanti pada tanggal 31 itu Kamis dini hari ya, Kamis dini hari itu memang sudah 93,8% itu rata-rata sudah memproyeksikan kalau Fed itu menahan suku bunga tidak memotong dan mereka sudah memproyeksikan kalau Fed akan rate cut itu pada FOMC berikutnya pada tanggal 18 September di mana 88% 0,2 akan ada pemotongan suku bunga 0,25%, bahkan ada yang price in 11,5% pemotongannya 0,50%. Jadi di sini tapi data ini tetap bisa berubah seiring berjalannya berita, seiring berjalannya kondisi geopolitik karena di Amerika sendiri akan ada election atau pemilu pemilihan presiden. Maka di sini pelaku market itu dituntut lebih hati-hati. Oke, sekarang itu dari kalender ekonomi dan fundamentalnya, di mana secara teknikalnya, ya karena memang berita itu belum rilis, kita akan berusaha menyajikan outlook atau untuk weekly analysis, di mana secara technical analisis. Ini agak lemot ini internetnya Pak D. Oke, di sini nanti saya tekankan, jadi di mungkin ya, mungkin ada yang salah mengartikan sebuah korelasi. Jadi korelasi yang benar itu bukan korelasi secara teknikal, tapi korelasi secara fundamental. Kalau mengacu pada basic atau sesuatu yang dulu mungkin berlaku atau bahkan trader-trader lama itu eh, kalau ngomong teknikal misalkan gold itu naik misalkan UCHF USD Kanada juga naik sebaliknya EU GU AUD USD NZD USD turun. Nah, dan ini zaman sudah berubah kawan-kawan. Bahkan sebenarnya sejak dulu. Kenapa kok sekarang dikatakan Pak Di berubah? Ya dulu itu memang market itu masih sesuai teknikalnya. Makanya korelasi itu masih bisa dijadikan topik utama. Tapi kalau sekarang enggak, lepas dari COVID itu memang ada perubahan yang sangat luar biasa. Eh, ini sebagai apa itu edukasi saja
dari Pak D. Coba di saat dolar dalam 1 minggu kemarin itu dari Delhi saja ya, ini mengalami kenaikan di mana seharusnya kalau sesuai teknikal analisis zaman dulu kan itu ya, itu UJ sama yang US dollar di depan pasti naik. Dan ternyata UJ-nya turun, UJF-nya itu turun dan koreksi, seharusnya kan naik, wong dolarnya naik, ya kan? Terus dolarnya, ini coba antara UCAD, UCHF dan USDJPY sudah bertolak belakang. Maka di sini saya tekankan korelasi yang benar adalah korelasi dari segi fundamentalnya. Kenapa kan? Pertanyaannya kan itu. Kenapa kok UCAD nggak turun seperti UJ dan UCHF di saat eh, eh, nggak berkorelasi positif seharusnya? Ya karena eh, Bank of Canada BOC kemarin habis rate cut dan nilai inflasinya turun, makanya ada sebuah pelemahan dari sepihak Kanada. Itu kira-kira dari Pak D, mungkin semoga dipahami dan bisa jadikan referensi baru. Nah, di sini karena saya akan membahas Euro USD dan GBP USD dikarenakan dalam minggu ini Bank of England akan ada pengumuman suku bunga bila mana dan itu betul-betul dilakukan, apalagi dengan pernyataan di dalam press conference-nya Gubernur Bank Sentral menyatakan kalau itu dopis dan ditunjang data-data lainnya juga dopis, GDP dan lain sebagainya atau inflasinya pada minggu ini, nanti GU turun, EU bisa naik, kan gitu. Seperti tadi yang saya sampaikan di depan. Oke, lanjut. Pertama-tama kita ke EU. EU secara daily dulu, di mana dalam skala trennya memang naik dan harga sekarang sedang turun. Dalam kacamata daily turunnya masih toleransi dari sebuah koreksi, di mana sampai minggu kemarin tutupan market harga itu masih di level korektif 38,2%. Itu pertama clue-nya kawan-kawan. Jadi nanti kita proyeksikan kalau memang didukung oleh berita, apalagi eh, di dalam sekelumit tadi si market mover atau di dolar indeks itu NFP juga diprediksi turun dan data-data lain turun, itu memang kalau pelemahan dolar itu lebih lemah dari euro, potensi euro akan mendapat traksi di mana euro kemarin tidak melakukan pemotongan suku bunga. Jadi secara global euro dalam jangka panjangnya itu sebenarnya buy, mencari buy, tapi momen buy-nya itu di mana itu tugas kita. Jadi dalam jangka panjangnya mencari buy, tapi kita akan mencari harga terbaik untuk buy. Bukan berarti terus baik sekarang ya tidak. Ini dalam jangka panjang, bahkan dalam dalam masa eh, 1 kuartal ini. Tidak berlaku dalam 1 2 hari. Nanti biar nggak salah paham. Oke. Eh, Market di dalam sebuah koreksi normal itu maksimal koreksinya itu di 61,8 dan 50%. Jadi nanti bila mana market memang terkoreksi di level-level koreksi, kita cari jangkaan si EU itu kemana dalam dalam skala trennya, karena di sini juga ada trendline daily yang sudah dua dua kali ada rejeksi,
apakah nanti akan terjadi rejeksi di titik terbawah. Nah, itu yang penting karakter EU memang selalu koreksi dalam, jadi ini pun impulnya ini koreksinya dalam, bahkan apakah ini akan terkoreksi dalam, ya semuanya itu tinggal berita. Yang jelas di sini ada sebuah key level, di mana key level ini adalah level-level yang disignalir memang level penting, di mana tidak terlalu jauh dari level fundamental. 1,80. Oke. Sebelumnya kita akan ukur impulnya ini bila mana EU itu melanjutkan sebuah trennya. Jadi ini untuk swing nanti bila mana mau yang intraday ada di TF4-nya Pak D. Oke, sini eh, jangkaan terdekatnya pada kuartal ini ya. Jadi di kuartal 3 itu di sono di level 103,1,1374 itu ya di situ, di mana itu adalah level tahunan dan secara price action di sini ada juga ada sebuah supply itu, dan otomatis kalau ke sana harus berhasil ngebreak ini sebagai previous X sebelumnya dan dia membuat higher high. Itu dari time frame daily-nya sekarang kita ke H4. Oke, seperti yang saya bilang tadi di depan, kalau EU itu memang dalam fase-fase mencari level B yang tepat. Level B yang sangat ideal itu di mana, dan di situ nanti kita akan bisa swing. Oke, sekarang saya akan mengamati dua supply di atas itu kawan-kawan. Kenapa? Alasannya jelas. Di situ secara PA posisinya memang ada level drop base drop dan di kirinya ada sebuah LS. Ini secara PA basic saja kalau dengan Pak D, di mana saya lebih tekankan kedua supply itu ada di level-level fundamental, di mana level itu terjadi di saat berita besar itu rilis pada sejarah masa lalu. Oke, saya akan mengamati itu dikarenakan ini harga itu sudah mulai ada rejeksi di 38. Kalau dia akan naik berarti koreksinya memang koreksi di 38%. Tapi apakah minggu ini bisa itu terjadi? Apakah market akan terus lanjut naik dan atau market itu akan malah turun ke level koreksi bawah? Semua bisa terjadi. Oke, maka saya akan amati level supply yang sebaris dengan level fundamental itu sebagai level betul-betul saya akan pantau. Kita akan melakukan eh, tes skala tes ini ya. Ini skala tes karena mungkin Selasa itu Senin itu masih naik dan Selasanya itu jelas kena job opening tadi yang diprediksi juga turun, makanya di sini kalau memang job opening turun itu EU akan naik. Makanya level-level kenaikan yang diprediksi dengan turunnya dolar indeks itu dua. Satu, job opening itu sendiri. Keduanya, Fed rate decision. Entah nanti di level Diamond 50 ini atau di level Diamond sebaris dengan level fundamental bawah 1,07790. Jadi tindakan Pak D awal saya akan mengamati ini dalam skala tes dan saya akan pastikan konfirmasi. Kalau melihat konfirmasi ini secara simpel saja, nanti saya pastikan harga itu broken. Broken mana? Ya ini broken sebuah support di mana ini adalah level technical break. Kalau memang dia berhasil broken, karena ini belum terjadi. Nah, nanti mungkin ada base di sini ya, base itu yang untuk acuan, base yang diciptakan dari ngebreak support ini. Oke, di sini
kita tunggu level karakter breaknya. Kalau break momentum kita langsung sell. Kalau breaknya itu masih konsolidasi dan sudah ada broken walaupun dengan shadow, tapi kalau di TF kecil M30 atau 15 membuat overload, kita tunggu koreksinya. Oke ya, kita tunggu koreksinya. eh, Pak D akan ambil sell dengan target mana? Target cukup awal itu di level fundamental bawah, di fundamental paling dekat itu di mana adalah masih sebalik dengan level korektif 38 secara daily. Dan bila mana itu di broken, kita akan hold dengan asumsi market akan turun ke level koreksi 50%. Ini kawan-kawan ya. Jadi di situ nanti biar jelas cara pengambilannya Pak D nanti seperti itu, dan level supply atas di mana ada level fundamental ini 1,09068, dan di situ saya akan sell. Dan bila mana di sini misalkan kenapa di sini eh, nggak nunggu seperti ini Pak D ya, mungkin bisa lebih bijak yang nunggu konfirmasi. Kalau nggak di sini level-level sebagai level sell limit itu sangat sangat lumrah, karena ini adalah last demand di mana ini adalah low risk kawan-kawan. Di situ cara membedakannya saya akan sell di situ, tapi lagi-lagi targetnya juga nggak dalam dulu sampai sini, dan pantau bila broken dulu sampai bawah. Dan di mana nanti karena market sangat eh, fluktuatif banget karena dengan adanya banyak data-data yang high impact untuk minggu ini. Jadi di sini untuk level supply yang atas SL harus di bawah itu. Ya kalau skala ini memang memang kalau SL di bawah di atas sek pun itu RL-nya kan juga masih tinggal style masing-masing. Dan bila mana itu di broken, nanti condong market membuat higher high di TF kecil. Di sini kita tunggu retrace, dan saya akan switching ambil B dengan target pertama previous high ini, previous high yang 4 itu, dan daily tentunya, dan ke target level fundamental atas. Bahkan karena nanti jangkaan secara tadi ya, secara impulnya tadi sampai ke level atas itu. Oke, itu kira-kira nanti mungkin bisa disinkronisasi dengan markingnya, dan saya akan mencari PA di level-level supply, supply dan demand penting itu. Oke, lanjut. Tadi disinggung kalau EU itu memang sebenarnya dalam kuartal ini mencari B dengan isu-isu September akan adanya rate cut dari Fed dan bla bla bla. Bahkan dalam minggu ini pun NFP di potensi diprediksi akan turun. Berarti kita akan mencari B. Syukur-syukur nanti B bisa untuk swing kan gitu. Dan di mana B kita? Eh, saya paling prepare pertama itu di level IDC ini, karena IDC 1,07790 di mana itu adalah masih toleransi dengan level koreksi daily 61,8%, dan saya akan P di sini kawan-kawan ya. Saya akan P di sini. Saya akan TP di supply yang sejajar dengan IDC itu. Setelah setelah kita TP di sini, saya nggak akan sell dan saya lebih menunggu. Karena apa? Karena kalau saya akan hold market itu bisa dibanting di supply atas itu selama itu belum diteken. Makanya lebih baik di sini mungkin berhenti sejenak dalam hati tertentu, nunggu wait and see, tunggu supply atas itu dibutuhkan kita beli lagi. Itu cara trading yang lebih aman kawan-kawan. Oke, lanjut. Dan tadi saya sampaikan
di dalam sebuah perjalanan impul, apalagi dalam sejarahnya EU khususnya itu senangnya koreksi dalam. Nah, makanya saya lebih prepare ambil di 61,8%. Dan bila mana level itu di broken, lagi-lagi broken yang mana Pak D? Broken atau membuat overload skala TFC broken ini. Jadi level technical break ini akan menjadi resisten become support. Saya akan tunggu itu di broken. Saya akan ambil sell dengan target level bawahnya ini, di mana ini adalah level last demand atau last likuiditas EU, dan kirinya didukung sebuah gap. Itu dan secara otomatis ini akan menjadi level-level B yang tidak begitu ideal. Kalau menurut saya paling ideal itu di level 61. Dan di sini saya akan pastikan harga itu close di atas IDC dulu. Kita pelajari secara brokernya apakah momentum atau tidak, dan bila momentum kita langsung, kalau tidak kita tunggu retrace. Yang membedakan adalah hanya level-level apa, level targetnya kawan-kawan. Kenapa beda Pak D? Ya karena kalau harga sudah di sini koreksi sudah tidak normal, ya kan? Itu dengan target level fundamental atasnya dengan target maksimal tetap sama level supply atas itu, di mana kalau mau B lagi nunggu seperti yang saya utarakan di depan. Itu kira-kira. Dan mungkin mungkin dalam benak kawan-kawan, kenapa nggak ambil level 50% Pak D? Ya nggak apa-apa ambil di situ. Tapi satu, pastikan konfirmasi. Itu pastikan konfirmasi. Dan jangan terlalu bertarget muluk-muluk. Karena apa? Ya mungkin di bawah itu likuiditasnya masih ada. Jadi masih ada order yang akan eh, apa itu dijemput harga. Jadi misalkan B di sini ya betul-betul Pak saya pastikan sebuah konfirmasi, dan TP juga maksimal nggak boleh jauh. Jadi cukup di sini ya, cukup di sini saja. Itu kira-kira dari Pak D sekelumit. Jadi ini alasannya saya tidak B di sini. Karena apa? Daripada saya B di sini, apalagi atas belum diteken, saya lebih baik nunggu. Kenapa? Satu, lebih aman. Dua, targetnya lebih panjang. Oke, itu. Terus pair yang kedua adalah GU. Kita ke GU, ini agak unik karena ada pengumuman suku bunga dari Bank of England, dan di mana GU sendiri juga memang dari segi patternnya juga beda dengan EU tadi, dan dari segi fundamentalnya pun dalam skala ini memang EU akan lebih punya atraksi ke depannya. Oke, ini GU ada di level resisten daily, di mana ini adalah level parameter dan kemarin pada minggu kemarin pada hari Rabunya ada peristiwa penting, dan di mana itu akan menjadi level fundamental yang terdekat. Ini secara garis besarnya. Dan di situ kalau boleh saya proyeksikan, kalau GU itu bisa keluar dari level IDC atas itu, dia akan naik ke level 2020, level tahunan, dan sebaliknya bila mana dia broken, ini memang sudah break konsisten di bawah IDC, di bawah IDC bawah itu yang 28774, dia akan mengejar level fundamental bawah yaitu 1,27720. Ini secara proyeksi daily-nya kawan-kawan. Dan kalau kita mengasumsikan tadi seperti EU, di mana ini adalah sebuah kenaikan, impul, korektif, impul, apakah ini koreksi? Kalau memang dia koreksi, koreksinya apakah sampai di situ atau akan dalam, di mana ini sudah lepas 38,2%, dan mengingat akan ada pengumuman suku bunga, bila mana Bank of England itu betul-betul akan memotong suku bunga 0,25%,
GU akan terkoreksi dalam, bahkan sangat dalam. Dan tapi sebaliknya bila dia menahan suku bunga dan US jelas data-datanya banyak pelemahan, ini tidak jauh dari eh, EU tadi mencari level-level buy ideal. Tapi yang membedakan nanti koreksinya ini bisa tidak normal. Kalau Bank of England melakukan rate cut. Tapi kalau tidak melakukan rate cut dan ada pernyataan yang hawkish dari segi BOE-nya, Bank of England-nya tidak menutup kemungkinan harga akan mengejar level-level atasnya. Jadi sama, sama kita pakai ekstensi saja, kita pakai yang simpel-simpel saja. Di sini kemana target target pada kuartal ini tidak lain tidak bukan tidak jauh dari level-level support asisten daily. Jadi di sini nanti target target terdekatnya dalam kuartal ini kawan-kawannya. Mungkin tak kasih horizontal saja. Ini targetnya eh, mungkin tak kasih agak tebal. Yes, yes. Di situ dan target keduanya adalah level support asisten daily ini tentunya. Oke, itu kira-kira sekelumit dari proyeksi daily-nya dan sekarang ke level minggu ini ya boleh dikatakan ini sebagai semi swing kawan-kawan dan bisa dikatakan masih skala intraday. Oke, jadi bedanya kita akan memproyeksikan market ini secara pendek dulu karena nanti beritanya masih Jumat. Mungkin Jumatnya mungkin harga sampai di sini, syukur sampai di bawah dan atau mungkin malah burukan ke sana kan gitu. Tapi kalau melihat angin-anginnya koreksinya mungkin masih akan sangat dalam. Oke, situ karena koreksi dalam dan saya juga memproyeksikan supply di atas di mana seperti tadi supply itu juga sebaris dengan level fundamental dan pada saatnya nanti di saat Bank of England itu memotong suku bunga kita akan amati ini kawan-kawan. Kita akan amati ini. Saya akan mengambil sell di mana saya akan targetkan di level 50% ini ya. 50% dan di situ mungkin di saat Fed juga beritanya negatif berarti kalau Bank of England melakukan rate cut berarti dengan asumsi GU akan lebih lemah dari USD kan gitu kan. Jadi GU akan lebih lemah dari indeks dolar, makanya kita proyeksikan di sini dan bila mana ini dibutuhkan, saya masih akan hold di mana di bawah itu adalah ada trendline dan trendline itu masih toleransi dengan level 61% koreksi secara daily-nya. Oke, itu untuk GU dari skala intraday-nya. Dan saya pertama akan memposisikan diri sebagai buyer itu satu, di saat nanti terjadi sebuah high impact yang sangat mendukung dan bila mana level supply ini dibroken, kawan-kawan ya, dibroken, kita tunggu dan kita akan buy dengan target level secara ekstensi tadi. Oke, itu. Jadi itu kira-kira dan level konfirmasinya mana Pak D? Ya kalau dengan Pak D simpel karena ini harga belum terjadi, ini akan ada sebuah resisten minor dan bisa dikatakan ini sebuah ekstrim. Nanti kita ambil shadownya di mana? Oke, situ saya pastikan shadow itu diburukan. Oke, itu untuk buy-nya di saat harga di atas supply. Sekarang untuk potensi di bawah, jadi di sini tadi saya singgung di depan karena untuk khusus Bank of England akan ada pengumuman suku bunga
bila mana ini harga masih bisa turun, saya bahkan akan menunggu di level paling jauh. Di level paling jauh di sini dan sampai level last demand ini. Jadi sangat beda dengan EU tadi. Ya hampir sama tapi beda karena volatilitasnya akan lebih besar ini. Oke, sekarang eh, ini beda sama EU. Kalau EU tadi lebih ke konfirmasi selnya, kalau ini lebih ke konfirmasi B-nya. Jadi satu, ini ada trendline daily kawan-kawan ya. Yang oranye ini trendline daily dan kebetulan di level 61%, di mana itu adalah maksimal normal sebuah koreksi. Saya akan pastikan market itu membuat sebuah konfirmasi di sini. Jadi di dalam TF kecil membuat air rek, kita tunggu koreksinya atau pelajari secara break momentum atau tidaknya. Dengan target cukup di sini saja dulu, oke ya. Cukup di level IDC atas dan bila mana nanti harga tidak kebanting turun, kita banyak ikut yang panah kirinya di saat harga close di atas IDC paling atas itu. Oke, dan ini yang terakhir karena ini last demand dan menurut Pak D inilah harga yang paling ideal untuk swing kawan-kawan ya. Jadi di sini walaupun nanti penuh drama, biasanya market itu akan sampai tujuan. Oke, sini saya akan ambil B dengan catatan kita akan ambil secara parsial dan re-entry, parsial re-entry sampai ke level target kirinya tadi. Dan ini nanti ada level konsolidasi di mana level IDC atas dan bawah yang ini ya kawan-kawan ya, yang ini saya nggak akan melakukan apapun di sini. Saya lebih baik daripada nanti. Misalkan di sini sampai sini gimana tahul? Jangan. Lebih baik berhenti sejenak saja. Toh nanti kalau market itu masih akan bermomentum melanjutkan trennya, kita masih diberi kesempatan akan buy di level atas itu. Itu kira-kira dari Pak D. Nanti untuk video selanjutnya, insya Allah saya akan update apa itu akan share untuk goalnya. Oke, salam untuk keluarga, salam sejahtera untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.